Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan lagi perhitungan yang udah kita hitung sebelumnya, yaitu terkait dengan kebutuhan bukaan ya, kebutuhan bukaan. Di sini kan kalian udah menghitung terkait dengan analisis pengerjaan dari bukaan kusen. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu buat analisis pengerjaan dua, dinding neto atau kebutuhan bersihnya. Nah, untuk pekerjaan ini, itu bagaimana sih cara hitungnya? Cara hitungnya, sebenarnya kalian jangan berfokus, jangan berfokus, kalian fokus aja pada perhitungan ininya. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Nih, kenapa aku kasih kalian clue buat kalian tuh harus nyari ini dulu. Jadi hasil yang kuning, ini kalian harus cari terlebih dahulu bagi yang belum. Nah, jika kalian udah menemukan buat yang kuning, kalian bisa lanjut eksekusi buat pengerjaan yang dinding bersihnya atau dinding netonya, ya. Jadi untuk pengerjaannya seperti apa? Pengerjaannya itu yang pertama adalah luas dinding kotor, ya, luas dinding kotor. Itu kalau kita lihat, bentar, luas dinding kotor. Nah, dari panjang dinding kemarin itu dapatnya berapa, terus dikali tinggi dinding, itu kan kalian udah mengerjakan. Terus nanti dapat hasilnya dinding kotor. Jadi kalian tinggal masukin, misalnya ini dinding neto, DN, kita tulis DN aja, biar gak usah panjang-panjang ya, gak usah panjang-panjang. Nah, yang penting kalian paham, DN ini adalah dinding neto, dengan satuannya itu meter persegi. Jadi kalian ubah dulu, jangan pernah lupa bahwasanya kalian perlu ubah satuannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi untuk perhitungannya adalah luas dinding kotor yang didapat dari ini perhitungan dinding kotor ini itu kalian masukin hasilnya berapa titik terus nanti dikali tinggi tinggi dinding tinggi dinding dikali mohon maaf jadi titik-titik ini itu dari hasil kalian menghitung dinding kotor terus nanti dikurangi luas dari kalian mencari bukaan kusen dari total semua ininya. Nah, total dari semua bukaan pintu kusennya. Jadi nanti kalian dapat luasnya atau luas. Kok luas sih? Buat mempermudah ya kalian total semua lah. Kurangnya total bukaan kusen. Maaf ya agak jelek ya karena di sini aku pakai laptop dan pakai mouse jadi kurang bagus kecuali ya pakai iPad itu lebih tulisannya lebih nyaman. Nah, di sini karena aku pakai laptop kayak gini. Jadi ketika kalian menghitung dinding neto yang perlu kalian pahami adalah kalian harus punya hasil dari dinding kotor terlebih dahulu. Setelahnya, kalian juga perlu bukaan kusen terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan dinding netonya. Ya, kalian perlu pahami itu. Oke, itu. Ini buat analisis pengerjaan dua. Udah, jadi kalian udah berhasil. Kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Analisis pengerjaan tiga. Analisis pengerjaan tiga juga harus stepnya sama. Itu kalian harus pahami dulu terkait dengan luas dinding neto. Jadi dari pengerjaan dua tadi, itu kalian kan udah mendapatkan luas dinding netonya, ya kan? Jadi buat menghitung kebutuhan plesteran dan acian, kalau kita lihat di tabel LKPD, nah plesteran dan acian ini sama kebutuhannya. Jadi kalian tinggal tulis aja rumusnya.
Itu dinding netonya itu berapa? Berarti misal P A atau plesteran acian satuan juga sama meter persegi. Dapat dari berapa? Luas dinding netonya L DN atau luas dinding neto yang pengerjaan 3 atau hasil ini ya, pengerjaan 2. Duh, jelek banget deh. Pengerjaan 2 ya. Ini ini satu keseluruhan, kalian bisa lihat luas dinding neto atau hasil dari pengerjaan 2 dikali 2. Dah, itu nanti kalian dapat plesteran dan aciannya tuh berapa meter persegi. Kalian melester tuh butuhnya luasnya segitu, acian pun juga sama. Kenapa kali 2? Untuk kali 2 di sini itu didapat karena ketika kalian melakukan plesteran, ya, plesteran maupun acian, ya, itu yang kalian perlukan adalah kedua sisinya. Ya masa cuma dalam doang, yang luar nggak rata, ya kan? Pasti dua-duanya itu juga dilakukan plesteran dan juga acian biar rumah kalian indah. Nggak hanya satu titik doang, kayak gitu. Dikalikan 2 aja. Itu nanti kalian dapat hasil dari plesteran dan acian gitu. Udah, dibuat plesteran dan acian. Terus habis itu kalian lanjut ke pengerjaan 4. Nah, pengerjaan 4. Duh, ada pengerjaan 5. Ini lumayan susah lagi daripada pengerjaan sebelumnya, yaitu kalian akan belajar terkait dengan nih kebutuhan dari ambang-ambangnya ini dihitung. Bedanya adalah kalian eh, dari sebelumnya itu kan semua hitungannya kan kabeh gini ya, ini ya, kabeh lah satu pintu. Nah, di sini yang kalian butuhin hanya kusennya atau frame-nya, frame pintunya kayak gitu. Jadi mungkin kita langsung eksekusi seperti apa. Kita yang pertama adalah panjang kusen pintu M1. Itu karena satuannya meter, kita tulis dulu P1. P1 M, ingat ini M, M1, kok M2 sih tulisannya? M1, terus nanti kalian juga dapat P2 M, M1. Nah, dapat. Terus ini ambang atas, rumusnya kan ambang atas, berarti kalian bisa hitung ini. Ambang atasnya berapa? Ambang atas itu lebarnya, lebarnya sejauh 86, 80, berarti 0,92 ya. Ditambah, nah ditambah ketika kalian melakukan perhitungan, utamakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di dalam kurung terlebih dahulu. 2 kali tinggi. Berarti ini 2 tuh sama. Kenapa 2 Mas? Kenapa nggak 3 atau 4? Karena kusen itu hanya pakainya ini doang, teman-teman. Nah, ini kusen 1, terus ininya juga sama kusen 2. Jadi yang kalian pakai itu adalah sisi kusen dari kiri dan kanan. Makanya ditulis 2. Terus dikali tingginya berapa? Tingginya itu sama dengan 2,1. Tuh. Ini kalian hitung terlebih dahulu. Setelah ini udah dihitung, hasilnya berapa? Baru kalikan jumlah unitnya sebanyak 4 buah. Nah, ini nanti ketemu kebutuhan buat panjang kusennya itu berapa meter gitu. Jangan lupa ubah satuannya ya. Jadi itu, ini 2,1 ya. Terus
P2M1 kalian bisa lihat sama pengerjaannya. Jadi kalian giniin dulu biar mempermudah. Terus dikali 70,66 sama dengan 82 atau 0,82 terus ditambah ini 2 sama karena kiri sini sama kanan sini ya. Dikali 2,1. Ini otomatis kalian bisa dapat kebutuhannya itu nanti berapa dari hasil perhitungan ini, terus dikalikan 1 buah. Itu nanti kalian dapat titik-titik-titik meter berapa meter. Bedanya ini meter ya. Kalau M persegi itu buat menghitung luas, terus M3 itu nanti buat menghitung volumenya, perhitungan volume. Ya gitu. Jadi M3 itu 1.000 kali lebih tinggi atau lebih banyak daripada M1. Nah, sedangkan M2 itu kok lebih tinggi daripada M1. Jadi M3 itu 100 kali lebih banyak kebutuhannya daripada M1. Jadi nanti kalau misal 0,08 M3 ya 0,08 M3 itu sama dengan setara dengan 8 M2 itu setara lagi dengan 800 M1. Nah, kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Makanya kenapa kalian kok cuma kebutuhannya kecil men mas? Masa iya? Ya karena volume tuh lebih besar dan perhitungannya emang seperti itu. Itu rumusnya. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi untuk perhitungannya seperti ini ya. Kalian harus dapetin ini dulu. Hasilnya berapa? Baru ini nanti bisa turun ke sini. Terus dari perhitungan ini nanti kalian bisa dapat hasilnya berapa kebutuhannya. Nah, kebutuhan buat panjang kusen pintu satunya itu berapa? Terus panjang dari P2-nya itu berapa? Kayak gitu. Udah, kalian udah dapat terkait dengan analisis pengerjaan Pak. Ya, selesai ya. Selesai pengerjaan 4. Good. Berarti kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan 5 atau yang terakhir buat pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Oke, analisis pengerjaan 5. Wah, banyak ya ternyata ini sepertinya. Ada satu, dua. Kok ini ada tiga. Sebenarnya sama sih konsepnya. Panjangnya sama, lebarnya juga sama. Kalian tinggal masukin data-datanya. Itu. Kita langsung eksekusi. Nggak usah banyak penjelasan. Karena sepertinya kalian udah paham terkait dengan perhitungannya. Jadi ada sedikit perbedaan di kemarin. Ini buat pengerjaan kusen itu ada pertama adalah C1. C1, terus ini nanti ada C2, ya. Rumusnya sama, gini, harus di dua. Dua itu diambil dari yang merah ini, sejauh ini, ambang atas atau ambang bawah, dan ambang bawah. Karena jendela kan bedanya sama kusen pintu, ada ambang bawahnya, jadi itu ditulis dua. Dikalikan lebarnya itu jauh 0,7. Duh, jelek banget ya, wis nggak apa-apa. Ini kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang dalam kurung ini kerjain. Terus ditambah sama ini 2 kali tingginya berapa? Tingginya ya 1,08. 1,08. Udah dapat 1,08. Terus dikali. Ini kan kalian udah hitung. Dikali jumlah unitnya nanti 2. Dikali 2. Nah, jadi yang
ini nanti juga sama konsepnya. Jadi ini nanti ini 2 dikali lebarnya. Lebarnya kan atas bawah, ambang atas ambang bawah itu kali 108. Ya itu 108. Atau 1,08 1,08. Duh, nanti Haidar kelihatannya jadi beda ya. 102 tadi. 1,08 ini ini juga. Terus ditambah 2 dikali 2 dikali 3. Karena ini ada 3 ambang kiri, tengah sama samping kanan. Jadi ini yang kuning itu 3. Tapi kalian tinggal ngitung aja 3 kali tingginya sama kok. 108 apa? Hmm, baru dikalikan dengan 2. Udah jadi pengerjaan terakhir kalian, yaitu pengerjaan 5. Bagaimana perhitungannya, Mas? Perhitungannya, ya karena aku bilang tadi yang dalam kurung dulu. Step pertama itu kalian kerjain yang pertama ini dulu. 1. Terus habis itu kerjain yang ini dulu. 2. Setelah itu jangan langsung dikalikan. Tapi kalian, karena ini dalam kurung, ini dikaliin dulu. Ini berarti 3. Baru setelah ini udah selesai, dapat hasilnya. Setelah ini dikaliin, ini ditambah ini, dapat hasil. Atau perhitungan ketiga. Itu kalian bisa lanjut ke stepnya, yaitu tinggal dikalikan dengan 2 buah. Oh, 2 buah sih. Dikalikan 1 kalau yang ini. 2 buah tuh yang ini. C1. Yang ini 1 buah aja. Itu. Ini berarti nggak perlu. Udah cukup. Jadi yang kali 2 atau kali 1 yang terakhir itu kalian ambil dari data ketika kalian membutuhkan berapa unitnya. Kayak gitu. Udah selesai. Itu pengerjaan 5. Mungkin seperti itu. Untuk pengerjaan selanjutnya akan saya jelaskan besok karena ini untuk mengejar waktu. Untuk pengerjaan 5 tuh tinggal finishing lantai plafon. Rumusnya lebih gampang daripada yang kemarin. Tuh, ini lebih gampang. Terus kalau nanti bisa kesampaian, nanti kalian juga akan menghitung kebutuhan dengan ini, atap dan lisplang untuk kerja besok kayak gitu. Oke, mungkin cukup untuk Zoom kali ini. Kurang lebihnya ketika Bapak menjelaskan ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Jikalaupun nanti besok pas kalian perhitungan agak kesusahan, bisa ditanyakan kembali bagaimana cara menghitungnya. Ya, sampai jumpa besok siang di jam 12.30 setelah habis zuhur untuk kita bertemu dan pengerjaan. Nah, nanti kalian akan kuberikan LKPD yang terbaru. Tapi nanti kalian boleh urak-urak di sininya, lebih urak-urak. Wae, rapopo. Olah, itu nanti buat kalian belajar juga itu nggak apa-apa LKPD. Dan akan kuberikan baru karena nanti ada pengerjaan terkait dengan kebutuhan dari analisis atap dan lisplang. Nah, nanti akan kuberikan itu. Dan ini nanti juga ada update terkait dengan gambar. Otomatis nanti kalian bisa ngelihat gambarnya sebagai contoh. Oke, cukup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman kelas 11. Dadah.